Langsung aja teman-teman, aku malam hari ini mau bahas tentang deal Amerika Vietnam dan juga Indonesia bagaimana. Terus BUMN Third Liner hari ini manggung, sahamnya apa aja ya. Jadi aku mau bahas beberapa poin itu. Terus seperti biasa aku start dari IHSG dulu. Ya. Nah, perhatikan di sini. Ini IHSG, ini lagi di posisi membentuk lower high. Ini ya, ini ada low, di sini ada low juga ya. Jadi ini low, sebelumnya ada low juga, terbentuk lower high. Terbentuk lower low and lower high. Jadi teman-teman yang di tok-tok yang di YT, kalau teman-teman lihat di IGOI di sini, teman-teman bisa lihat nih ya. Ini berarti secara bagus. Oke deh, udah 5G padahal. Semoga sudah terkoneksi lagi yang di IGOI. Ya, jadi IHSG sekarang memang lagi dalam downtrend untuk jangka pendeknya. Tapi untuk jangka menengahnya, jangka menengah masih uptrend dan sekarang lagi di support retracement uptrend, masih belum beda dari gambar yang kemarin ya. Nah, terus sekarang gambarnya IHSG kira-kira bakalan gimana? Bakalan bisa turun sampai 6780 dan kondisi itu normal. Setelah kena 6780, apakah akan turun ke bawah atau justru malah naik? Kita wait and see dulu aja. Semuanya tergantung apa sih? Semuanya tergantung dari perang tarif, kabarnya bagaimana. Dan market hari ini sepi banget emang, transaksinya 7,3 triliun kayaknya karena aku tinggal liburan. Ya, lagi liburan sama anak-anak nih di Bali. Jadi 7,3 triliun rupiah di pasar reguler. Ada saham BMRI 495 miliar, itu transaksi yang paling gedenya. Kemudian Antam 469 miliar, BBRI 442 miliar. Di pasar negosiasi ada 613 miliar doang, yaitu saham SMMA 101 miliar, BIRG 71 miliar, dan INPP 68M. Gak usah trading saham-saham ini ya. Jadi kalau mau aman ya jangan dulu deh untuk saham-saham yang 3 baru saja terakhir aku sebut ini tadi. Nah, terus hari ini asing masih net sell, tapi net sell-nya nggak gede, net sell-nya cuma 6,91 M doang di pasar reguler. Terus yang di net sell asing masih saham BCA 106 M, BRPT 25 M, ADRO 19,2 M, Cuan 17,2 M, dan ITMG 17,1 M. Nah, yang menarik sekarang yang lagi ditunggu-tunggu dan yang bikin market sepi itu adalah perang tarif yang kemungkinan akan bisa sedikit memanas ya. Jadi gimana nih dealnya antara Amerika dan Vietnam dan Indonesia? Update dikit ya tentang perang tarif yang pastinya akan juga berpengaruh ke kripto. Jadi kalau sentimennya negatif, tidak hanya saham yang turun, kripto juga bisa turun gitu. Dan tadi ada beberapa alarm kita di internal, di mana ada beberapa kripto tuh kena ada alarm short sell yang mulai nyala. Oke, nah terus teman-teman perhatikan untuk Amerika dan Vietnam dealnya gimana. Barang dari Vietnam yang masuk ke Amerika kena tarif 20%, itu lebih rendah dari rencana Trump yang 46% di awal tarif resiprokal kemarin. Jadi sudah ada deal, tapi tetap lebih tinggi dari tarif sekarang atau tarif masa pausing 3 bulan itu, yang di angka 10%. Nah, impactnya apa? Impactnya sebenarnya kalau aku perhatikan ini lebih ke Amerika sendiri. Berarti Trump ini memberikan tarif yang lebih mahal pada masa nanti pausingnya selesai bulan Juli, itu tarifnya lebih mahal. Vietnam itu lumayan gede juga ya ekspornya ke Amerika. Impactnya apa ke Amerika? Impactnya di Amerika ini inflasi bisa agak-agak tinggi, inflasinya bisa naik lebih tinggi, dan itu juga akan membuat The Fed semakin menahan untuk menurunkan suku bunga. Seperti yang dikatakan Jerome Powell tuh bilang, Trump, coba lo nggak bikin perang tarif kayak gini, gue udah turunin suku bunga. Ya kira-kira kayak gitulah dia pernah ngomong. Intinya ya ini gara-gara perang tarif itu sendiri. Nah, tapi jika Vietnam ini mencoba rerouting atau barang dari China masuk ke Vietnam kemudian diekspor ke Amerika, rerouting atau transshipment itu tarifnya bakalan langsung naik jadi 40%, bukan 20% lagi gitu. Jadi kayak Amerika ini ngegertaknya tuh kayak galak banget deh, jangan main-main gitu ya.
Nah, terus takut nggak Vietnam ya? Takutlah bargaining powernya kalah. Terus negara lain gimana? Negara lain ya, Trump lagi nego lagi dengan China untuk buat kesepakatan dagang yang lebih besar lagi impactnya pastinya. Terus nego sama Jepang tuh mentok, jadi Trump tuh kayaknya lagi sebel sama Jepang dan bilang Jepang tuh manja dan bakalan ngasih tarif tinggi banget ke mereka, bisa 30-35%. Ya kayaknya Jepang ini kok nggak takut ya sama Amerika gitu. Mungkin apa karena mereka juga udah pede, udah bisa produksi sendiri, terus mungkin mereka ngelihat pasar ekspor yang masih lumayan gede juga di seluruh dunia. Kita lihat apakah bargaining power Jepang sekuat itu. Kok kayaknya nggak sekuat China. Uni Eropa itu mau menerima tarif 10% dari Trump, tapi minta beberapa produk dikecualikan seperti obat, pesawat, chip, dan lain-lain. Terus Kanada udah mulai baikan dengan Amerika, mulai ngebatalin pajak digital untuk perusahaan teknologi Amerika kayak Apple, Amazon, Google biar nego dagangnya tuh lanjut. Nah, Indonesia sendiri gimana? Indonesia tuh buat deal tergolong kecil peluangnya karena defisit perdagangan Amerika per Mei 2025 tuh mencapai 7 miliar. Nah, jadi negosiator Indonesia masih di Amerika buat dealing ya, tapi udah ada sedikit kabar di mana Indonesia dan Amerika ini mulai ada menandatangani MOU kerjasama dagang dan investasi senilai 34 miliar US dollar atau sekitar 550 triliun pada 7 Juli 2025. Isi kesepakatan ini termasuk rencana Indonesia untuk investasi di Amerika, beli produk pertanian dan juga beli energi dari Amerika senilai 15,5 miliar US dollar kayak minyak, LPG dan juga kedelai. Terus langkah ini tuh bakalan jadi bagian dari negosiasi dagang buat menghindari tarif baru dari perusahaan swasta. Nah, meskipun MOU ini sebenarnya nilainya udah gede, tapi hasil akhir soal tarif ini masih nunggu keputusan resmi dari Amerika. Terus for your information aja ya, negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia tuh lagi kejar-kejaran ngedil sama Amerika sebelum 9 Juli karena bisa kena tarif lebih gede dari Trump. Nah, Indonesia sendiri udah mulai ngelonggarin nih beberapa aturan impor, janji ngehapus hambatan non tarif dan juga menambah impor dari Amerika supaya hubungan dagang bisa lebih seimbang karena Indonesia tuh punya surplus dagang ke Amerika sampai 18 miliar US dollar. Sebenarnya ya ini sangat wajar sekali ya, pasar tenaga kerja Indonesia kan memang lebih murah dari Amerika. Jadi memang sudah sewajarnya kalau perusahaan-perusahaan manufaktur bikin barang di Indonesia, Vietnam, India, China, terus diekspor ke Amerika. Agak-agak logikanya tuh kembali kalau misalkan berharap di Amerika manufakturnya tinggi terus ekspor ke negara lain, di mana negara itu mereka juga bisa membuat barang-barang itu sendiri gitu loh. Jadi ini logikanya gimana gitu kan? Tapi itu mimpinya Trump ya kan? Dimana mimpinya Trump ini sering banyak dikomentari oleh ilmuwan-ilmuwan, dimana ini tuh gak masuk akal, gak bisa. Kenapa? Karena ya itu tadi biaya tenaga kerja, dan tidak hanya itu, skillnya mereka tuh gak bisa nandingin negara-negara berkembang, terutama China. Kalau mau skillnya kayak China, misalkan bikin iPhone dengan kualitas yang sama seperti yang tenaga kerja China miliki saat ini, itu butuh waktu 3 tahun. Kalau nggak salah Tim Cook sendiri yang ngomong. Jadi susah banget. Jadi kalau misalkan dipaksa bikin di Amerika, Apple tetap memilih bikin di India, dan ya nggak apa-apa, ya udah bayar tarifnya aja daripada bikin di Amerika tuh kayak nggak possible banget gitu. Oke, terus ada data Amerika saat ini non-farm payroll, data jumlah tenaga kerja baru di luar sektor pertanian hasilnya naik dari 139.000 jadi 147.000, padahal perkiraannya tuh turun. Artinya pasar tenaga kerja Amerika itu malah menguat ya. Jadi apakah ini akan mendorong inflasi? Bisa jadi iya, tapi faktor yang diperhatikan tuh sebenarnya banyak, bukan cuman itu aja. Oke ya, terus ada unemployment rate, itu juga dilihat tingkat pengangguran di Amerika sedikit turun dari 4,2% jadi 4,1%. Padahal sebelumnya diperkirakan pengangguran di Amerika naik ya. Terus initial jobless claim ya, data jumlah orang yang baru ngeklaim tunjangan pengangguran awal itu hasilnya juga turun.
padahal diperkirakan naik. Intinya pasar tenaga kerja Amerika membaik ya. Jadi ada potensi inflasi akan tetap tinggi kalau orang-orang pada punya kerjaan, punya duit gitu ya. Apalagi perang tarifnya jadi makin tinggi. Contohnya Vietnam aja dari 10% jadi 20%. Meskipun itu lebih bagus dari angka 46%. Inflasi bakalan naik dan The Fed mungkin bakalan lebih lama nurunin suku bunga. Dan peluangnya di market gimana? Nggak usah terlalu takut dengan hal ini. Biarin aja market berfluktuasi. Trump itu kalau bahasa Jawanya apa ya, detnyeng itu berubah-ubah, gampang berubah-ubah on off gitu loh. Jadi mungkin sekarang dia lagi menyala, ada waktunya dia bisa jadi adem gitu. Nah di saat itulah sahamnya naik, kriptonya naik gitu. Jadi sekarang mungkin masa pausing dulu. Nah teman-teman perhatikan di sini. Teman-teman perhatikan di sini, ini lagi retrace, lagi sedikit retrace untuk IHSG-nya. Dan tadi saya masih bahas IHSG, saya akan bahas cepat untuk beberapa saham perbankan besar ya. Jadi aku mau kasih lihat BBCA saat ini juga masih belum jebol support 8475, nggak kemana-mana. Hari ini tadi aku suruh anakku beli BCA, mumpung liburan, jadi mereka cuma boleh beli BCA karena kalau trading nggak diamatin terus sahamnya nyangkut deh gitu ya, terus mama yang beresin gitu. Ya, BMRI support 46 juga nggak kemana-mana. Terus BBRI supportnya masih sama, supportnya 36 juga masih nggak kemana-mana ya. Jadi hari ini sebenarnya closingnya malah lebih tinggi daripada closingan kemarin. Sama sih 3680, cuman hari ini sempat naik dikit. Terus BBNI juga nggak kemana-mana, investor gede The Whale mereka lagi dalam masa penantian atau masa wait and see. Nah, ada yang menarik dari BBRI sebetulnya. BBRI ini saat ini ya, dan beberapa waktu yang lalu di bulan Maret atau bulan April yang lalu itu angkanya mencapai level terendah, sempat mencapai level terendah dalam ini aku coba tarik satu garis dulu ya. Tarik satu garis. Nah, ini angkanya mencapai level terendah dalam 5 tahun terakhir sejak pandemi kemarin gitu. Kembali ke harga 5 tahun yang lalu sejak pandemi. Nah, terus bahkan juga 7 tahun yang lalu, kalau sebelum pandemi itu 7 tahun yang lalu di tahun 2018. Penyebabnya apa sih? Sebenarnya penyebabnya turun kayaknya nggak fair kalau aku membahas cuman BRI doang, karena sebenarnya saham-saham big banks yang lain juga turun. Sebenarnya ya penyebabnya karena sentimen global saat ini, pausing perang dagang itu sudah mau berakhir. Udah itu tok. Kalau kalian nanya setiap hari kenapa BRI turun, jawabannya ya bukan BRI doang, tapi BCA, BMRI, BNI juga turun gitu loh. Dan kemarin kalau teman-teman nanya apa namanya war untuk saham-saham banking, ya BCA yang paling menangan. Cuman jika diperhatikan dibandingkan dengan 7 tahun yang lalu ya, misalnya kalau kita nggak ngelihat pas pandemi ya, 7 tahun yang lalu kondisi normal 2018 itu BRI kinerjanya saat ini memang lebih bagus daripada tahun 2018 waktu itu ya, dimana waktu itu loan penyaluran kreditnya 758 triliun, sekarang ini 1374 triliun atau beda atau naik 81%. Jadi sebenarnya secara jangka panjang memang ada pertumbuhan. Kemudian depositnya juga naik 72% dari 2018. Sedangkan pendapatan laba bersihnya itu juga naik 90% dibandingkan dengan 2018 di harga yang sama. Kenapa saya nggak ngeceknya pas pandemi? Karena pandemi adalah kejadian luar biasa. Jadi kalau misalkan sama-sama normal, sebenarnya nggak ada kata normal nggak normal sih. Tapi aku tarik mundur lagi 2018 pas nggak ada kejadian luar biasa ya. Jadi pendapatannya dibandingkan sekarang tuh BRI naik 90%, laba bersihnya naik 87% dalam jangka panjang. Kualitas kreditnya, NPL-nya masih sama, kurang lebih di 2,46, di 2025 2,5, agak-agak memburuk sedikit gitu ya. Terus coverage-nya dulu di 182%, sekarang di 236%. Dimana artinya bank itu makin kuat menyerap potensi gagal bayar, jadi proteksinya lebih besar. Semakin tinggi coverage itu pastinya akan lebih aman. Terus valuasi BBRI yang di tahun 2018
di harga yang sama seperti saat ini. Sebenarnya harga saat ini tuh sama kayak harga pandemi 2020 kemarin juga ya. 2018 itu BRI punya valuation PBV-nya dia di angka 2,1, sekarang ini di angka 1,9 kali. Jadi dengan laba dan juga fundamental yang bertumbuh, itu sebenarnya secara valuation dibandingkan dengan 7 tahun yang lalu lebih bagus. Nah, data-data yang aku sampaikan ini konteksnya untuk long term investing, bukan untuk trading. Kalau aku untuk trading, aku nggak main fundamental kayak gini, benar-benar semuanya murni teknikal. Dan kalau buat trading, ini trennya lagi turun, jadi tolong jangan ngengong ya. Karena beberapa bulan yang lalu banyak orang ngengong yang mengadu saya dengan influencer lain yang satu ngebahas brand yang pas lagi uptrend, tapi saya pas udah nggak mau masuk di level ketinggian, diadu dengan value investing BRI. Value investing itu kan belinya pas tren turun, pas di bawah. Mana ada orang value investing belinya di atas. Itu cuman orang-orang ngengong yang nggak mau belajar, yang mengadu sana sini. Kalau ngomong sama saya, katanya si Mas itu, si Koko itu ngerekomen ini. Ya urusannya dialah, caranya dia beda. Terus teman saya, si influencer itu balik ke saya tuh loh, netizen nanyain, katanya Ci Ellen, Miss Ellen rekomen ini, gak ada yang suruh kamu beli. Tapi intinya view-nya tuh value investing dengan trading beda. Jadi kali ini kalau aku ngomongin fundamental tuh konteksnya value investing. Dan ada perusahaan yang sebenarnya sekarang lagi turun, yang lagi bagus juga untuk value investing dari sektor komoditas. Dan itu udah sering dibahas di Mvest Academy, gitu ya. Jadi sekali lagi supaya nggak ngengong, belajar caranya gimana. Aku percaya kamu nggak, kamu yang nonton ini nggak ngengong. Yang ngengong tuh nggak mau belajar gitu loh, ya. Jadi caranya gimana? Cara trading diajarin hari Sabtu tanggal 5 Juli jam 10 pagi. Daftar di teman-teman belajar di Mtrade Start. Kali ini yang episode 2 Trade Anything Made Easy, bisa dipakai untuk instrumen apapun. Ini untuk trading. DM aku aja Mtrade Start, oke? Kesimpulannya sebenarnya harga saham BBRI sekarang mungkin agak-agak stagnan atau agak downtrend dengan pausing dari tarif resiprokal yang sudah mau berhenti dibandingkan 7 tahun lalu. Tapi fundamentalnya tuh memang sudah tumbuh jauh lebih baik dibandingkan dengan 2018. Sehingga kesimpulannya dari skala bisnis, kualitas kredit, profit, dan valuasi juga lebih murah. Investor jangka panjang harusnya sekarang malah lebih senang dibandingkan tahun 2018 waktu itu. Ya, terus sekarang kalau kita lihat perbankan dengan likuiditas paling sehat. Ini dari konten Instagram kita ya. Teman-teman coba lihat salah ngomong nih, nanti kena ban yang di tok lagi. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Bank dengan likuiditas paling sehat adalah, bahasanya tak bikin paling gampang lah. Bank paling gak BU, bank paling gak butuh uang, BCA. Dia dari 100% duit yang dia punya itu yang dipinjemin ke orang, yang dikreditkan ke orang cuma 78%. Jadi dia punya sekitaran 22% likuiditasnya paling gede. Nah, perhatiin di sini, ini yang paling likuiditasnya paling sehat atau paling gak BU, paling kaya lah, kira-kira lah kayak gitu ya, paling banyak likuiditasnya itu dari surprisingly ya, itu BRI masih masuk 1,456, tapi BMRI dan BNI gak masuk ya. Jadi BCA paling gak BU, terus BTN, BNLI, BNGA, BMAS ke opo iki. It's not a buy sell recommendation. BRI 86%, tapi BMRI dan BNI itu dia punya liquidity lebih dari 90%. Artinya liquidity-nya LDR lebih dari 90%, artinya liquidity kecil. Oke ya. Terus aku mau bahas tentang saham yang tadinya tuh dulu investor darling ya, big investor darling, terus turun banget. Nah, sekarang ini si investor-investor gede udah mulai ngelirik nih. Jadi kayak CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ya, jadi perhatikan di sini, ini ada saham apa, coba tebak. Oke, tebak. Unilever. Perhatikan ada yang menarik dalam monthly chart Unilever, di mana monthly chart Unilever ini membentuk V-shape recovery.
Jangan senang dulu, pernah membentuk V itu di Mei 2024 bentuk EV kayak gini, terus habis itu turun. Nah, jadi kalau sekarang ini kita buka di daily-nya, ya. Jadi V-shape recovery ini batas konfirmasinya di harga 1850. Breakout dari 1850 itu dia akan melanjutkan uptrend. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam jangka pendek si Unilever ini sempat downtrend lagi dari bulan Juni kemarin. Tapi untuk jangka menengahnya sekarang dia lagi muntup-muntup, lagi ada arah mau naik kelihatan dari sini. Perhatikan yang di tok-tok yang di ke Igoi ini di Maret 2025, terus kemudian 10 April 2025 ini dia membentuk low-nya tuh naik terus, dan low yang terakhir di 23 Juni ini naik juga. Dan hari ini juga menarik sekali, candlenya ada candle hijau lumayan tebal. Saya mau cerita aja, dan ini bukan buy sell recommendation, bahwa Vanguard beli Unilever 1 Juli 2025 ya, jadi candlenya pas kecil-kecil gini, ini senilai 3,38 juta lembar. Kemudian straight cap itu pada tanggal 2 Juli itu beli 4,8 juta lembar. Nah, hitung aja itu berapa lot ya, nilainya berapa pakai harga kemarin ya, hitung aja. Terus kemudian ada Franklin Resources itu beli 56,29 juta lembar, dan semua transaksi pada tanggal 1 dan tanggal 2 Juli gitu. Ya, jadi kok mulai menarik perhatian investor gede tapi belum masuk ke invest kita. Palingan kalau dia lagi trennya bagus, kita tradingin aja. Oke, sedikit selingan, Indonesia dan Arab Saudi menandatangani kerjasama 27 miliar US dollar ya, dan isinya macam-macam dari energi bersih, petrokimia, sampai suplai minyak dan mineral gitu. Jadi ini bakalan bagus. Ini kerjasamanya investasi proyek EBT, energi baru terbarukan, bareng Danantara dan Pertamina. Nilainya bisa sampai 10 miliar, dan kita kapan hari juga ngelihat PGEO ini juga dapat suntikan duit dari Danantara. Jadi kita melihat PGEO ini sebenarnya masih menarik dengan pattern akumulasinya masih cakep. Jadi untuk plan tradingnya ada di M-Trade sayangku. Oke. Kemudian kita mau lihat untuk ADMR dan Cita itu suntik modal ke smelter aluminium, tapi aku mau ngebahas ADMR doang. Seperti yang aku janjiin di story aku tadi ya, di mana aku mau bahas saham yang habis cut loss terus naik lagi bagaimana. Sekarang saya kasih contoh ADMR. ADMR itu beberapa hari yang lain kita ada buy on weakness di dekat garis biru, di atas garis biru ini. Terus ternyata dia jatuh bleng. Terus kemarin kita cut loss. Nah, hari ini dia mantul naik hijau. Ya, intinya kalau misalkan kejadiannya kayak gini, teman-teman mesti cek. Nah, pas lagi stop loss kemarin itu stop lossnya di tengah-tengah sideways atau benar-benar dia breakdown support. Kalau case-nya kemarin itu benar-benar breakdown support, berarti stop lossnya tidak perlu disesali. Bahkan kalau belum keluar, hari ini sebenarnya dimanfaatkan untuk exit, kurang lebih seperti itu. Nah, padahal beberapa hari yang lalu ADMR ini patternnya tuh cakep banget. Patternnya dia uptrend terus seperti ini. Dia membentuk ini anak tangga 1, di sini anak tangga 2, ini anak tangga 3. Jatuh dari anak tangga 3 artinya dia berarti masuk ke stage 4. Meskipun dia ada pantulan hari ini, dia masih dalam stage 4-nya. Yang di tok-tok yang di IT boleh ke Igo yuk, supaya teman-teman bisa lihat chartnya. Nah, Mama minta power bank dong, pinjem power bank Muna. HP-nya lowbat 1. Power bank Mama di kamar, tolong. I have power bank. Ya, need your help. Oke, yang di tok-tok baterainya mepet. Terus kabelnya mana? I don't have your cable. Is that Type C? Type C, tolong. Thank Can I you. say hi? Sini. Ya, sebentar ya. Why are Ini. you using kacamata di situ, Mom? Ini ya, nak matching sama Mama. Ini live Udah apa? diam. Ini live apa tuh? Itu live. Iya teh. Udah diam sana. Udah, thank you. Aku sudah mau. Udah. Oke, terus ngerti ya tadi ya. Intinya kalau udah breakdown support itu nggak usah disesali, kecuali kalau stop lossnya salah. Stop lossnya salah tuh artinya stop loss yang salah tuh kadang-kadang dia di tengah-tengah sideways kayak gini.
Oke ya, terus yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igoy untuk lihat chartnya. Harga steel naik, harga baja naik. Jadi ini membuat harga saham seperti GDST, Raja Baja Keras tuh naik signifikan, didukung oleh penguatan harga steel yang 2 hari ini tuh udah lumayan naik banyak ya. Jadi ini chart harga steel, terus loh kok gak dibeli? Sabar, nanti aku kasih lihat liquidity-nya. Oke, ini aku kasih lihat chart harga steel yang di tok-tok yang di YT. Naiknya begini tapi sebenarnya masih downtrend. Terus mari kita lihat untuk chart beberapa saham steel ya, baja. Nah, ini naik kan ya. Tapi coba perhatiin liquidity-nya bid offer ya. Jadi agak-agak kurang liquid sebenarnya. Perhatikan di sini. Terus keras tiba-tiba ada liquidity yang lumayan gede ya. Ini volumenya naik ya, ini masuk watchlist dulu aja, jangan terburu-buru dibeli. Oke, aku mau kasih lihat kalian bid offernya kurang lebih kayak gini. Sebentar ya, nih, aduh hilang, sebentar ya, ini aku mau share di Igoy. Agak-agak kecil sih, tapi semoga bisa dilihat. Oke, ini baja, ini saham baja. Oke, kelihatan nggak sih? Aduh, ini baja. Kalau 143 dikali 2935, coba keluarin kalkulator. Kalkulatornya gede banget. 143 kali 2935 kali 100 sama dengan 41 juta. Jadi di sini cuman 41 jutaan. Gampang dibanting, gampang ditarik, gampang dibanting, gampang disereng-sereng. Nggak mau. Terus kalau saham keras gimana nih? Keras lumayan tebel loh. Kenapa nggak mau? Yuk kita coba hitung ya. 262, kalkulator kecilin dikit. 262 dikali 17.138.00. Nah, ini lumayan keras. 400 jutaan. Nah, kalau 400 jutaan kamu jangan hajar belinya sekali beli 1M 2M ya. Jadi mesti harus ngerti. Terus yang sebelah kanan bawah ini ada GDST. Keras kita masukin ke watchlist karena liquidity-nya lumayan. Tapi kita nunggu dia agak-agak stabil dulu alias ada sideways-nya dulu. Nah, ini contoh untuk GDST sama ini mirip-mirip kayak baja 20 jutaan. Jadi di sini likuiditasnya dia tuh terlalu kecil. Jadi ya, terlalu kecil ya. Nah, jadi ke depan yang kita watch untuk liquid saham-saham baja yang lagi bangun dari tidur, yang saat ini liquidity-nya lagi lumayan bertambah banyak, itu ada Crush. Tapi ini bukan buy sell recommendation karena M-Trade sendiri masih menunggu dia akan ada sideways lagi. Oke ya, ini lumayan high risk. Oke, terus kemudian saham-saham dari BUMN yang hari ini bergerak aktif dari sektor semen dan juga construction. Tak diteni itu apa? Tak diteni itu artinya aku hafalin patternnya atau polanya. Biasanya kalau marketnya sepi, udah sepi banget gitu ya, jadi semua sektor udah gerak, terakhir biasanya komoditi. Nah, terus ini sektor yang paling terakhir banget dalam sebuah uptrend, semen dan juga construction. Mari kita lihat SMBR. SMBR secara fundamental, SMBR ini bagaimana? Secara fundamental SMBR, tapi M-Trade gak pakai FA sih. SMBR-nya optimis kinerjanya bakalan bagus di 2025. Pendapatannya di first quarter tumbuh 22%, labanya naik 865%. Ya, jadi pendukungnya ada permintaan semen yang meningkat di Sumbaksel dan juga sinergi kuat dengan SIG. Nah, targetnya 2025 tuh penjualannya naik 15%. Nah, perhatikan di sini teman-temanku.
ini SMBR ini dia secara kita main technical, main strategi super trader doang. Ini dia transisi di bawah yang di tok-tok yang di YT, lihat aja ini transition dari stage 4 ke stage 1-nya di sini transisi. Ini stage 2-nya. Ini anak tangga kedua dan ini anak tangga ketiga. Jadi dia udah di anak tangga ketiga. Jadi kita trading jangka pendek aja, kurang lebih kayak gitu. Terus Weton ya, grup karya-karya ini ya, ini kita trading jangka pendek doang dan ini high risk. Terus kemudian PTPP ini juga lagi slow down. Jadi kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Aku mau baca komen yang di tok-tok, yang di YT, di Igoy ada link untuk belajar. Ada link untuk belajar trading di sini. Tanggal 5 Juli jam 10 M-Trade start ya. Tinggal di screenshot aja. Hidup jadi lebih menarik sejak ikut M-Fest, kata Wiranda Aprianto. Iya bener, karena M-Fest itu bisa dipakai untuk US stocks juga ya. Oke, terus Toba hold masih oke, Miss. BRMS, MBMA, TOWR, PESAP. Sebentar ya. Toba ini gerakannya dia bakalan sideways dulu sih. Tadi pagi udah dibahas di morning briefing M-Trade ya. Jadi dia bakalan bentuk pennant. Nah, kayak gini. Terus SMBR tadi udah dibahas. BRMS masih bertahan di atas support 386, jadi nggak ada yang berubah gimana-gimana. MBMA ini satu-satunya yang masih cakep ya, jadi dia sideways juga, tapi sidewaysnya di atas, beda sama teman-teman yang sideways di bawah. Masih wait and see, semuanya masih wait and see. Terus kalau di M-Trade ada yang beberapa kita udah nyolong start. ADRO kita nggak apa-apain. AADI ini yang buat investing di M-Fest kita ada bahas juga ya. Terus Raja. Oke, Raja itu dia sekarang masih di support retracement. Anta mau masuk MSCI harga 3150, berarti take profit sekitaran harga segitu kah? Gak bakal sampai ke 33 Agustus? Pertanyaannya. Aku gak pernah pakai kayak gitu ya. Gak pernah pakai angka-angka kayak gitu. Aku pakai charts. Kalau dia breakdown trend ya udah, caw aja. Oke, terus ada lagi yang pakai bandarmologi. Loh, kamu kalau baca charts bisa ngebaca price and volume, itu bandarmologi loh. Supply demand ini. Bukan cuma bandar, tapi the whale, benar-benar investor yang dibaca. Nggak mau ini, apa namanya, ANTM. Budi Kaing, nggak cariin saya, Pak. Saya di Bali loh, Pak. Tumben nggak dicariin. Halo, Nak. Oke, ada anakku join. Inco sepertinya menarik, lagi kena resistance di sini, resistance bekas breakdown head and shoulders-nya. Wait and see dulu. TOWR gimana kabarnya? TOWR-nya just normal retracement aja. Oke, Bapak Ibu semuanya yang udah join M-Trade, saya minta tolong ini, sampai saya minta tim saya tolong tulisan M-Trade Academy, M-Fest Academy digedein. Karena ada yang bingung akses materinya gimana. Wajib ini ditonton ya kalau kamu join M-Trade. Kalau kamu gak tonton berarti kamu melewatkan menu utamanya. Sini Cap. Oke. PGEO BBRI. Dia pengen ikut live. PGEO sudah aku bahas tadi. Sentimen dan antaranya masih menarik. Koin udah dibahas kemarin, mau dibahas lagi. Ini yang kembar sama saya, bukan bajunya, mukanya. Sama nggak sih? Cici nginep neng di tau, bisa aku kebut, Pak. Cium sih. Nggak mau. Udah. Kasih diskon M-Fest sih. Aduh, udah habis diskon kemarin. Pokoknya pas lagi ada M-Fest start, M-Trade start tuh ikut aja. Ikut acaranya. Di akhir acara biasanya dikasih. Pegas-pegasnya masih sideways doang, gak kemana-mana. Ini beneran. Banyak saham komoditi hari ini, kemarin dan kemarin itu posisinya masih sama. Ya, jadi gak kemana-mana, disupport aja, tapi juga gak breakdown. Gitu aja. Mirip kan ya?
ADMR bukannya stage 2 Miss, kan jebol kemarin, jebol. Ya wes, dadah. Jomblo gak Miss Cici, anak kecil woi. Thank you semuanya. Saya Ellen May, semoga semua yang saya bagiin bisa bermanfaat. Jangan lupa ikut M-Trade Start. M-Trade Start-nya gratis, jadi kalian bisa ketik M-Trade Start di DM aku. Nanti dikasih linknya atau screenshot aja di Igoy ini. Thank you semuanya, bye-bye. Thank you. AI Jomailan tuh dibilang Gaby cantik. Thank you. Hus. Apa? Bye. Ini stop No. being silly. No. Sini. No. Okay, I will be famous. Om Budi yang dulu ngasih sate enak, Budi kaiin, besok cariin biar dikasih sate enak. Ya nggak bercanda ya Pak ya. Hari ini udah makan sate. Dah, cecien, cecien. No. Nah, cecien. Dah ya. Okay. Bye. Oh iya, kacamata. It's cute.